Adat istiadat yang menyesatkan tak kala itu di kota Mesir. Di kota mana? Di kota Mesir. Paham tak? Farsala ilaihi Umar kitaban fi min Abdillahi Umar min Abdillahi Umar Amirul Mu'minin ila naili Mesir amma ba'du fa in kunta tajri min qablik fala tajri min kibalik fala tajri wa in kana al-wahidul ghahar yajrik fa nas'alullah al-wahidul ghahar ay yajrik wa amaruhu ayyulqiyahu fi naili badal al-mar'a fa alqahu amru fi fa zada ziyadatan 'azimah wa lam yulqa fihi ba'd dalika imra'atun. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana adat istiadat yang tidak baik yang menyesatkan di kota Mesir. Jadi tak kala itu sungai Nil surut. Sungai Nil dalam keadaan apa? Dalam keadaan surut. Yang diceritakan oleh Sayyidina Amru ibnul As. Sayyidina Amru ibnul As menulis surat. Wahai Amirul Mukminin Umar, keadaan sungai Nil sekarang dalam keadaan surut yang begitu luar biasa, yang tidak bertambah-tambah nominal airnya. Dan kebiasaan masyarakat di kota Mesir diwajibkan untuk dikorbankan satu wanita bikir yang perawan atau ditumbalkan. Wanita bikir yang perawan itu akan menjadikan sungai Nil naik kembali ya. Sungai Nil penuh kembali ya. Karena itu kan sungai menjadi apa? Lambang kehidupan masyarakat Mesir. Lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika membaca, lalu beliau menulis membalas surat dari Sayyidina Amru ibn al-As. Apa isi suratnya? Min Abdillahi Umar Amirul Mu'minin. Dari hamba Allah yang bernama Umar Amirul Mu'minin, pemimpinnya umat Islam, ila Naili Mesir, kepada Nil, sungai Nil. Paham? Sungai Nil yang berada di kota Mesir. Amma ba'du, kata Sayyidina Umar, spasi amma ba'du, fa in kunta tajri min kibalik. Tuh, ditulis oleh Sayyidina Umar. Fa in kunta, dan apabila kamu, wahai sungai Nil, tajri, berjalan, min kibalik, min dari kibalik sisimu. Kalau engkau bergerak, engkau berjalan, engkau mengalir, wahai sungai Nil, dari zatmu sendiri, fala tajri, maka la tajri, jangan engkau mengalir lagi, silakan engkau surut dan lebih surut lagi. Lalu kata Sayyidina Umar, wa in kana al-wahidul ghahar, dan apabila wahidul ghahar yang maha satu, maha tunggal, al-ghahar yang maha perkasa, yajrika, yang mengalirkan engkau, menggerakkan engkau, wahai sungai Nil, wahai sungai Nil, fanas'alullahal wahidal ghahar, fanas'alullahal wahidal ghahar, maka kami memohon kepada Allah al-wahida, yang maha tunggal, al-ghahar, yang maha perkasa, ayyajrika, untuk mengalirkan engkau. Dan risalah yang ditulis oleh Sayyidina Umar memerintahkan kepada Sayyidina Amru ibnul As wa amarahu, dan Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Amru bin al-As ayulqiyahu, untuk dilemparkan. Kertas tulisan Sayyidina Umar tersebut fin Naili, di sungai Nil, lemparkan ke sungai apa? Nil, badalal mar'ah, untuk menggantikan tumbal perempuan perawan tersebut. Fa'alqahu Amru fi, lalu Sayyidina Amru alqahu, melemparkan, domir kembali kepada tulisan Sayyidina Umar, fihi, ke dalam sungai Nil. Lalu apa yang terjadi? Fazada ziyadatan azimah, fazada, bertambah air sungai Nil, ziyadatan azimah, dengan apa? Yang penting bertambah, paham? Semakin luber itu sungai Nil ya,
setelah dilempari dengan tulisan yang ditulis di sercik kulit ya, dari tulisan Sayyidina Umar yang menunjukkan karamah yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang Allah cintai, yang mempunyai kedudukan yang begitu hebat, yang begitu luhur, yang begitu agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yulqa fihi ba'da dzalika imra'atun walam yulqa, wa dan lam yulqa, sudah tidak pernah lagi yulqa ditumbalkan fihi dalam sungai Nil tersebut, ba'da dzalik, setelah itu. Apa artinya setelah itu? Setelah catatan tulisan Sayyidina Umar dilempar ke tengah-tengah sungai Nil, imra'atun, udah nggak ada lagi tuh sistem tumbal. Allah, ini salah satu karamah yang Allah anugerahkan kepada siapa? Perawi hadis innamal a'malu binniyat, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wa kanat narun ta'ti kulla amin ilal madinatil munawwarah. Nah, ini pernah terjadi juga nih. Setiap tahun itu ada hembusan api yang mendekati kota Madinatul Munawwarah. Kita gambarkan kalau sekarang seperti kebocoran gas, gimana sih? Dari bumi itu keluar apa? Hembusan api ya. Mendekati kota Madinatul Munawwarah. Pasyakal muslimun wa kanat naru, yang dimana an-nar, hembusan api, hemburan api, ta'ti kula yaumin ilal Madinatil Munawwarah. Itu hembusan api tersebut hampir setiap tahun menghembus mendekati apa? Menghembus mendekati apa? Mendekati kota Madinatul Munawwarah. Fasyakal muslimuna lahu dzalik, maka al-muslimun, umat Islam yang ada di kota Madinah, syaka, mengadu dzalik, tentang itu, tentang hembusan api yang selalu datang setiap tahun ke kota Madinatul Munawwarah. Mereka mengadukan kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Faqala li gulamihi, lalu Sayyidina Umar berkata li gulamihi, terhadap budak laki-laki yang masih kecil. Gulam, terhadap budak laki-laki yang masih kecil. Khud hadar rida, khud, ambil ini rida, ambil ini selendangku, kata Sayyidina Umar. Berkata kepada anak tersebut, fa idza ja'atin nar, fa maka idza, apabila ja'atin nar, api tersebut sudah mulai menghembuskan, fa'afraduhu pi wajhik, fa'afraduhu pi wajhik, apa? Sentakan rida tersebut ya di hadapan wajahmu. Wagul, dan ucapkan kepada hembusan api tersebut, ya naru, wahai api, hada rida'u Umar ibn al-Khattab. Sambil kau hembuskan sentakan rida tersebut dan ucapkan kepada api tersebut, wahai api, hada, ini selendangnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa radha'an nabihi, fahiya tarji' liwaqtiha, fahiya, famaka hiya, yaitu api tersebut kembali hilang hembusannya, liwaqtiha, di waktu itu juga. Allah, sampai api ya mendengar nama Sayyidina Umar ibn al-Khattab takut ya. Dan itulah yang apa yang disabdakan oleh Nabi apa? Idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar udah melewati satu gang, setan nyari gang lain. Khaufan min dhilli Umar, karena takut terhadap bayangan siapa? Bayangan Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan syaitan tercipta dari apa? Dari api. Paham dong? Jelas apa tidak? Setan aja takut sama bayangan Sayyidina Umar, gimana ketemu langsung? Bisa rontok itu setan. Tuh, fahiya tarji'u liwaqtiha, langsung Adam hilang di waktu itu pula apinya. Falamma ja'at, kata Sayyidina Umar, ucapkan ya naru hada rida Umar ibn al-Khattab, fahiya, Sayyidina Umar udah berkata, maka api tersebut tarji' akan kembali liwaqtiha. Falamma ja'at, falamma, dan ketika ja'at, api tersebut sudah mulai menghembuskan, fa'alal gulamu, si anak tersebut melakukan ma'amarohu bihi sayyiduhu, yang diperintahkan oleh sayyiduhu, sayyidnya. Siapa sayyid gulam tersebut?
Umar ibn al-Khattab. Ketika hembusan api datang, budak anak kecil tersebut langsung menghentakkan apa? Ridaknya Sayyidina Umar dan berkata, ya naru, hada rida'u Umar ibn al-Khattab. Wahai api, ini selendangnya Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Lalu apa yang terjadi? Faraja'at fil hali walam ta'ud. Faraja'at fil hali. Kembali itu api. Itu api langsung kembali, udah tidak menghembuskan lagi. Walam ta'ud, dan tidak kembali lagi dan tidak menghembuskan lagi mendekati kota Madinatul Munawwarah. Allah. Nah, ini mu'jizatun akramahullahu li awliyaih. Ini mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada para wali-walinya Allah. Paham tak? Karamah Allah anugerahkan kepada wali-walinya Allah, itu namanya karamah. Kalau mu'jizat, kelebihan Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada para nabi dan para rasul. Hadha huwal mu'jizat. Makanya kita tidak boleh ingkar terhadap keramat. Karena orang yang ingkar terhadap keramat, na'udzubillah, faqad angkaral Qur'an wa angkara sunnah wa angkarul ijma'. Dia ingkar terhadap Al-Quran, dia ingkar terhadap sunnah, dan dia ingkar terhadap ijma'. Dan penjelasannya di mana? Kalau ada bab, sudah kita pelajarin, ada bab di dalam kitab Ajwibatul Ghaliyah, bab tersendiri tentang karamah. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah, itu Umar ibn al-Khattab, ya. Setan takut, api pun takut. Siapa yang tidak takut dengan wibawa Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Yang dimana wibawa tersebut bukan cetakan dari dirinya, akan tetapi keimanan yang begitu mantap, sehingga keimanan tersebut memoles jiwa raga Sayyidina Umar, ditakuti oleh syaitan dan ditakuti oleh apapun. Radhiyallahu anhu wa ardu anna bihi. Luar biasa. Wa ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Berapa Sayyidina Umar meriwayatkan hadis dari Nabi, waruya, dan meriwayatkan. Lahu, ya. Meriwayatkan dari Sayyidina Umar an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Sayyidina Umar meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khamsumi'ati wa tis'ata wa thalathuna hadisan. Khamsumi'ah. Berarti khamsumi'ah berapa? 500. Tis'a wa thalathuna hadisan. Berarti 539 hadisan. Itu Sayyidina Umar meriwayatkan 539 hadis dari baginda Nabi Muhammad. Lalu umurnya berapa? Sayyidina Umar sampai meninggalnya wa'asha salasa wa sittina sanatan. Wa'asha. Sayyidina Umar hidup sampai umur yang dimana Allah memanggilnya salasa wa sittina, 63 tahun, seperti umurnya baginda Nabi Muhammad. Wa mata syahidan, dan meninggalnya Sayyidina Umar syahid bita'nah, dengan dibacok, ya, ta'nah. Tak kala beliau melaksanakan salat, tak kala beliau melaksanakan salat bita'nah, dipacok. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ta'ana halahu Abu Lu'lu'ah bita'nah. Ketika Sayyidina Umar mengimami salah satu salat mafrudah, la'allahu salat subuh, datang aduwullah wa aduwur rasul, musuhnya Allah dan Rasul, membacok dari belakang takala beliau menjadi imamus sholah. Abu Lu'lu'ah An-Nasrani, seorang Nasara, yang membacok Sayyidina Umar siapa? Abu Lu'lu'ah. Yang membacok Imam Ali bin Abi Thalib siapa? Abdurrahman. Ya, nah Sayyidina Umar dibacok oleh Abu Lu'lu'ah. Paham tak? Jelas? Berarti meriwayatkan 539 hadis
Dan umur Sayyidina Umar ibn al-Khattab 63 seperti umurnya Nabi, dan mati dalam keadaan syahid dengan ta'nah, dibacok. Abdurrahman bin Muljam. Yang membacok Imam Ali, Abdurrahman bin Muljam. Yang membacok Sayyidina Umar siapa? Abu Lu'lu'ah. Kalau Abdurrahman bin Muljam seorang muslim. Kalau Abu Lu'lu'ah Nasara. Lalu di mana dikubur? Perawi hadis ini, wadufina fil hijrati indan Nabi. Wadufina, dan dikuburkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab fil hijrah. Hijratus Syarifah. Yang sekarang kamarnya Nabi, yang sekarang menjadi apa? Menjadi Qubatul Khadra, magam baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi baginda Nabi Yuna Muhammad. Ini magam Nabi, ini magam Sayyidina Abu Bakar, ya, di pinggang baginda Nabi Yuna Muhammad, dan ini magam Sayyidina Umar. Jelas? Berurutan seperti itu. Qila, sebagian ulama berkata, kana 'alaiha kuflun fanfataha min ghairi ayaftahahu ahad wa sami'u qailan min hayyagul udkhulul habib ilal habibi fa innal habiba ilal habibi mushtaqun. Gil, ada riwayat kana 'alaiha kuflun. Ketika jenazah tersebut disolatkan, lalu dipanggul jenazah tersebut untuk menuju apa? Menuju Hujratun Nabi, Qubatul Khadra. Paham? Yang akan dikubur di sisi baginda Nabi Yuna Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika keranda bawaan tersebut, keranda yang membawa jenazah Sayyidina Umar ingin memasuki pintu tersebut. Nah, pintu tersebut terkunci. Paham? Perlu dibuka dulu. Ketika jenazah tersebut sudah mendekati pintu masuk Hujratus Syarif, tempat yang dimana dikuburkan baginda Nabi Yuna Muhammad dan yang akan dikuburkan jasad Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Itu pintu yang terkunci terbuka sendiri, tanpa ada yang membuka. Tak kala jenazah Sayyidina Umar, keranda Sayyidina Umar sudah mendekati pintu masuknya Hujratus Syarif, tempat dikuburkan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diriwayatkan terdengar suara tak kala keranda yang membawa jenazah Sayyidina Umar ibn al-Khattab ingin memasuki Hujratus Syarif yang akan dikubur di sebelahnya. Pertama, pintunya terbuka dan terdengar suara berkata, udkhulul habibu ilal habib. Masuklah sang kekasih kepada sang kekasih. Fa innal habiba ilal habibi mushtaqun. Maka inna sesungguhnya habib, sang kekasih, ilal habibi, ila kepada yang dicintainya, yang dikasihinya, mushtaqun, teramat rindu. Timbul suara seperti itu. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Paham tak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh siapa? Akhraja Ibnu Asakir. Ini bukan khurafat. Ini bukan dongeng. Yang diakini oleh para dodolipet yang ada. Paham? Ini diriwayatkan oleh Akhraja Ibnu Asakir fi Tarihi Dimashq. Tuh lihat tuh. Yang bilang khurafat, dongeng, ya, dodol Garut, tuh lihat. Ya. Tarikh di dalam kitab apa? Tarikh Dimashq. Tapi di dalam riwayat lain bahwa ucapan ini apa? Suara ini ada riwayat itu tertuju kepada apa? Kepada siapa? Tertuju kepada takala jenazah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, takala meninggalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada yang meriwayatkan Sayyidina Umar pula. Intinya dua-duanya orang mulia. Udkhulul habiba ilal habib. Silakan, masukilah. Masukkanlah Habib, sang kekasih, ilal habib, kepada sang kekasih yang dikasihinya.
Fa innal habiba ilal habibi mushtaq. Karena sesungguhnya Habib, sang kekasih, ilal habibi mushtaq, kepada sang kekasih mushtaq, rindu. Lalu apa yang terjadi ketika meninggal Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Walamma tufiya. Dan ketika Umar ibn al-Khattab meninggal dunia, adlamatil arad, bumi gelap, seakan-akan gerhana matahari. Mendung bumi. Langit itu mendung. Faja'ala as-sabiyyu yaqulu li abihi, sehingga menjadikan sobi, anak-anak kecil yang ada di kota Madinah, yaqulu, mereka berkata li abihi, kepada ayah-ayah mereka, aqamatil qiyamah, aqamatil qiyamah, aqamatil qiyamah. Wahai ayah, apakah sekarang sudah terjadi kiamat? Apakah hari ini akan berdirinya kiamat, wahai ayahku? Fayaqulu, famaka yaqulu, ayah-ayah anak-anak kecil tersebut berkata, la ya bani, tidak wahai anak-anakku, walakin qutila Umar, walakin akan tetapi qutila Umar, terbunuhnya, meninggalnya dengan cara musuh Abu Lu'lu'ah membacok Sayyidina Umar, meninggal dan terbunuhnya dalam keadaan syahid Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Langit bersedih ya bunayya. Langit pun bersedih kalau orang-orang yang mulia meninggal dunia. Tapi ingat, langit melepaskan manusia-manusia yang tidak tahu diri hidup di punggungnya bumi, di kolong dunia ini, lalu meninggal dunia, itu mereka yang dilepaskan. Tapi lihat, para kekasih-kekasih Allah, Allah memberikan isyarat bagaimana cintanya as-samawat wal ard, ya, wal ardun, ya, langit dan bumi cinta mengenal siapa para kekasih-kekasih Allah. Mereka para pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat khilafatuhu, wa kanat, yang dimana khilafatuhu muddah, waktu khilafatuhu, kekhalifahan atau beliau menjadi khalifah, khalifatul muslimin, amirul mu'minin. Berapa tahun beliau menjadi khalifah? Asyra sinin wa sittata ashhur. Mudah beliau waktu beliau menjadi khalifah asyra sinin, 10 tahun, wa sittata ashhur, 10 tahun 6 bulan. Wa khamsu layali, dan 5 hari. 10 tahun 6 bulan 5 hari. Itu mudah waktu beliau memegang amanah sebagai khalifah dan sebagai amirul mu'minin. Yang kedua, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah kepada hadis yang diriwayatkan oleh beliau, yaitu yang menerangkan tentang pentingnya niat. Matanya sudah kita baca kemarin awal, ya. Kesimpulannya sudah kita artikan, sudah kita baca. Maksud, tujuan, ringkasnya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang penjelasan di dalam syarahnya. Masuklah ke bab pertama di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yaitu tentang pentingnya apa? Pentingnya niat. Qala nafa'anallahu bihi, itu semoga Allah memberikan kami manfaat. Allah nafa'ana, memberikan manfaat terhadap kami, bihi, itu dengan siapa? Sayyidina Umar. Berkata Sayyidina Umar apa? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'atu, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay sami'atu sautahu. Sami itu aku mendengar sautahu, suarahu Nabi Muhammad dengan langsung. Bukan dari jarak jauh, bukan hanya sekedar apa? Mendengar biasa saja. Paham? Sami itu Rasulullah. Tuh. Sami itu sautahu. Aku mendengar sautahu, suarahu Nabi Muhammad. Hala kaunihi, hala
dalam keadaan kaunihi, yang dimana Nabi Muhammad SAW yaqulu berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal jama' apa? Jama' daripada amal. Sesungguhnya segala amal, bentuk amal apapun tergantung dengan niat. Ini poros. Niat itu poros. Di sini dikatakan innama sihatuha, innama sesungguhnya sihatuha, sahnya, hal domir kembali kepada amal, sahnya suatu amal, biniyatiha, dengan niyatiha, niat amal tersebut. Paham? Fala yasihul amal biduni niyah, maka la yasih, tidak sah amal, suatu amal biduni niat, tanpa niat. Anda sholat duhur niatnya sholat asar, sah nggak? Anda sholat maghrib niatnya sholat subuh, sah apa tidak? Tidak sah. Semuanya tergantung niat. Anda bersedekah niatnya ibadah, pahala apa tidak? Anda bersedekah niatnya ingin dipuja, pahala apa tidak? Tidak. Tapi dapat pujian apa tidak? Dapat dia pujian. Oh, orang baik itu luar biasa. Tukang sedekah walaupun nol di dalam pahala. Karena apapun yang Anda niatkan di dalam amal apapun Anda akan dapatkan. Kalau niatmu untuk dunia, ya dunia Anda akan dapatkan. Niatmu beramal untuk dipuja dan dipuji, manusia akan memuja dan memuji kamu. Tapi pahala nol. Paham? Anda akan dapatkan. Semuanya sesuai tergantung dengan niat. Paham? Jelas? Nah, wagila hajata ila takdiri hadal mudhaf wa huwa sah li'anna al-murad nafyu haqiqatal amal bintifa'i ruknihi aw syartihi wa huwa niyah. Wa takdir innama wujudul amal syar'an kain biniyati fa idan tafat niyah intafal amal bimana wa ghairu mutaf. Nah, summa innal hasar al-mustafad min innama aktsar la kulli. Nah, di sini apa? Huruf innama ini mempunyai makna hasr. Hasr itu mencakup hampir kebanyakan. Jelas? Mencakup hampir kebanyakan. Itu hasr. Jumlah yang banyak. Makanya lihat, summa innal hasra mustafad min innama. Huruf inna ini mempunyai makna hasr. Hasr itu mencakup, lihat. Innama aksari, itu mencakup aksar, kebanyakan. La kulli, la bukan kulli, bukan seluruh amal. Jelas apa tidak? Tapi mayoritas, kebanyakan, aksari. Itu mempunyai makna al-hasr, inna di situ ya. Inna hasr. Yang artinya mayoritas, kebanyakan amal. Aksari. Mempunyai arti aksari, yaitu kebanyakan. La kulli, la bukan kulli, semua amal, bukan. Tapi aksari. Id qad yasihul amal bila niyah. Id ada la yasihul yasihul amal, sahnya suatu amal bila niyah, bila tanpa niat. Ada amal yang tanpa niat sah. Jelas apa tidak? Makanya innama itu mempunyai makna hasr. Apa artinya hasr? Mayoritas, kebanyakan, aksari, la kulli, bukan keseluruhan. Jelas apa tidak? Apa contohnya? Karena ada suatu amal tanpa niat sah. Paham? Amal apa aja itu? Kal adhani, seperti adzan. Paham? Tapi di sini dikatakan apa? Ghuslul mayyit, memandikan mayit. Yang artinya tidak sah, tidak butuh dengan niat si mayitnya. Yang niat siapa yang mandi? Yang mandikannya. Jelas apa tidak? Paham dong? Nah, makna innama di sini, innamal a'malu binniyat, innama itu adatul hasr. Apa adatul hasr? Inna mempunyai arti hasr, mencakup banyaknya, itu hasr. Makanya di sini dikatakan innama li aksari la kulli. Paham? Huruf inna di sini mempunyai arti apa? Makna apa? Hasr. Aksari, mayoritas, banyaknya, la kulli, bukan keseluruhan. Paham dong? Paham?
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap imri'in, ya, bagi setiap orang, imri'in ai insan, bagi setiap insan atau orang, bagi setiap insan, manawa, manawa, apa yang dia niatkan, ai jaza manawa, jaza balasan manawahu, yang dia niatkan, fi amalihi, di dalam amalnya, min khairin au syarrin, min dari amal khairin yang baik, au amal min syarrin, min dari amal yang syar, yang tidak baik. Itu semuanya kembali tergantung bagaimana niat tujuan manusia tersebut. Kalau tujuan manusia tersebut melakukan sesuatu karena kebaikan, maka akan kembali efek kebaikan pula. Tapi kalau niat dan tujuan manusia tersebut untuk hal yang tidak baik, maka efek ketidakbaikan akan tertuju kepada dirinya pula. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Paham? Jelas apa tidak? Itu semuanya kembali apa? Kembali apa? Tergantung niat. Makanya niat itu poros luar biasa ya. Niat itu apa? Poros yang begitu luar biasa. Itu niat. Makanya tergantung niatnya. Kalau niat kita baik, baik semuanya. Kalau niat kita tidak baik, maka efek tidak baik, yang akan kembali kepada kita. Fahadihil jumlah afadat ghairu ma afadathu allati qablaha. Lianna tilka afadat anal amala la yakunu mu'tabaran syar'an ila biniyah. Jadi afadat memberikan makna, memberikan faedah apa? Annal amala, sesungguhnya amal, la yakunu, tidak akan menjadi mu'tabaran, sah atau diakui syar'an, menurut syariat, ila biniyah, ila kecuali biniyah, dengan niat. Wahdi afadat dan ini afadat memberikan faedah. Apa ini? Hadis ini, annal insana, anna sesungguhnya insan, manusia, seluruh manusia, ya'udu alaihi, akan kembali atas dirinya, min naf'in, min dari naf'in, manfaat, amalihi, amalnya, wa dararihi, dan bahayahi, amalnya, bihasabi niyatihi, bi dengan hasab, apa? Terletak niyatihi, pada niatnya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, makna keseluruhannya, jadi apa? Setiap manusia itu akan mendapatkan efek manfaat atau efek bahaya negatif positifnya, itu tergantung bagaimana niatnya dari setiap apa yang dia akan lakukan. Paham? Bisa dipahami? Tapi di sini juga masuk di dalam makna apa? Di dalam makna syar'i. Li'anna tilka afadat annal amala la yakunu mu'tabaran syar'an ila biniyah. Itu juga masuk. Karena semua amal itu tidak akan mu'tabaran, disahkan, ila biniyah. Salat duhur tanpa niat sah apa tidak? Sah apa tidak? Bahkan niat itu menjadi rukun apa? Rukun salat. Dari 17 rukun, dari rukun salat wajib, yang pertama apa? Yang pertama apa? Niat. Salah satunya niat. Jelas? Rukun sholat ada berapa? Bisa pin. Awaluhani niat. Baru takbir betul. Luar biasa. Paham dong? Nah ini apa? Arti daripada apa? Penggalan dari hadis tersebut, masih penggalan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu sudah kita jelaskan di dalam syarah ini. Nanti ada beberapa kisah tuh di sini. Ada beberapa cerita-cerita yang unik, cerita yang begitu biasa, yang dimana cerita ini memahamkan kita begitu pentingnya kita menata
niat, dan begitu pentingnya kita meluruskan niat, dan begitu pentingnya kita memperbagus niat yang ada di hati kita di dalam amal apapun. Kenapa? Karena niat yang baik, tujuan yang baik di dalam segala amal yang kita amalkan itu akan menyebabkan sesuatu yang baik yang begitu luar biasa. Salah satunya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar. Makanya di sini lihat qissatun fi husnil khatimah wasu'iha. Tuh, di sini akan diceritakan suatu kisah yang diceritakan oleh para ulama kita fi husnil khatimah. Tentang husnul khatimah. Mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah karena niat dan tujuannya baik. Wasu'iha, dan su'ul khatimah. Mereka yang mati su'ul khatimah karena niatnya yang tidak baik. Itu semuanya kembali tergantung apa? Amal, bahkan di dalam segala langkah, bahkan di dalam segala ucapan dan huruf yang keluar dari mulut kita. Karena hitungan seseorang, ingat, tergantung niatnya. Paham? Itu semuanya nilai tergantung apa? Tergantung niat. Dan ingat, letak niat tersebut adanya di mana? Adanya di mana? Fil qulub. Adanya di dalam hati. Kita minta sama Allah, Allahumma sahih niyatana. Ya Allah, benarkan niat kami. Wa qawwim niyatana, ya Allah, luruskan niat kami. Wa 'azzim niyatana, ya Allah, besarkan niat kami, muliakan niat kami. Ma'aman nawa fi khairin, dan masukkan kami kepada niat-niat orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, yang mempunyai niat yang begitu luar biasa. Allahumma amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, itu niat kita. Fahim toh? Jelas apa tidak? Paham apa tidak?